Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita berjumpa lagi di channel Kabar Politik dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, saya senang sekali respon dari teman-teman luar biasa. Ya, views sekarang rata-rata ya di atas 100 lah. Jadi kalau saya di atas 100 tuh sudah senang, ya. Karena kalau ibaratnya saya berbicara, ya ceramah lah di ruangan, ya, seminar dihadiri 100 orang itu sudah banyak, ya. Jadi kalau ribuan malah nanti nggak cukup tempatnya, ya. itu omongan apa namanya, youtuber pinggir jalan, ya, youtuber ecek-ecek, ya, dapat 100 views saja udah bahagia. Baik teman-teman, pada kesempatan pagi ini kembali saya akan menghadirkan. Saya sekarang sudah teken kontrak dengan keluarga Bapak Profesor Semar Bodronoyo. Jadi beliau berserta 3 anaknya itu saya kontrak, ya, tak terbatas. Masa berlakunya tak terbatas. Dan hari ini kembali akan saya ketampilkan putra beliau yang barep, yaitu Dr. Gareng Jalmawono. Ya toh, sekarang udah nggak lupa ya. Jadi nama beliau adalah Dr. Gareng Jalmawono, staf pengajar di Universitas Sorbonne, Prancis, ya. Nah, pada kesempatan hari ini nanti kita coba tanyakan apa kira-kira yang akan disampaikan oleh Mas Dr. Gareng ini, ya. Karena ya saya membebaskan setiap tamu saya, khususnya keluarga Pak Profesor Semar Bodronoyo ini, untuk menyampaikan pikiran-pikiran mereka, pandangan-pandangan mereka. Dan saya lihat sejak mereka saya ketampilkan itu, respon dari netizen, dari subscriber, lover Kabar Politik cukup lumayan, ya kan? Belum lagi yang di Facebook, ya kan? Oke, mari kita sambut kehadiran Mas Dr. Gareng Jalmawono. Ini dia beliaunya. Halo Mas Gareng. Assalamualaikum. Apa kabar? Waalaikumsalam. Bapak Kolonel. Alhamdulillah saya baik-baik saja dan sehat. Walaupun gigi saya agak sakit ini. Ya maklumlah, sudah mulai tua juga saya, Pak Kolonel. Oke Mas Gareng, yang penting sehat dan panjenengan hari ini bisa saya ketampilkan lagi, ya. Kira-kira hari ini apa yang akan Mas Gareng sampaikan, ya? Begini, Bapak Kolonel. Jadi sekarang ini yang lagi viral, yang lagi menjadi top storiesnya adalah isu pemakzulan Jokowi. Lah, ya toh. Seru ini Pak Kolonel. Jadi menjelang pemilu yang tinggal beberapa bulan, beberapa minggu ya saya kira, karena 14 Februari berarti ya hitungan kurang lebih sebulan lagi, ya, isu pemakzulan Jokowi semakin kencang, nah, ya kan. Maka oleh karena itu saya akan menyampaikan itu, Bapak Kolonel. Bagaimana, Bapak Kolonel, setuju? Setuju saja Mas Gareng. Dan saya cukup tertarik juga itu. Saya hari-hari belakangan ini juga membaca tentang isu pemakzulan Jokowi. Kira-kira apa yang nanti Mas Gareng sampaikan? Saya kira langsung saja waktu saya serahkan sepenuhnya kepada Mas Gareng. Monggo silakan Mas Gareng. Oke, baik. Terima kasih. Senang sekali saya bisa berjumpa lagi dengan netizen, subscriber dan lover dari channel Kabar Politik. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan adalah saya kasih judul, ya. Ini sudah saya siapkan, sudah saya ketik dengan rapi, ya, tadi malam, ya kan. Judulnya adalah barang haram tak perlu dipertahankan, segera makzulkan Presiden Jokowi. Dari judulnya sudah cukup menggigit, ya. Keren. Jadi begini, ada yang menyinggung, tak usah capek-capek makzulkan Jokowi, toh Oktober 2024 juga akan selesai. Artinya cukup tunggu waktu saja akan selesai sendiri. Ya, jadi tujuan pemakzulan ansih semata dipahami untuk melengsarkan Jokowi. Ini bagi para yang mengatakan buat apa sih ngomongin soal pemakzulan, tidak melihat perspektif lain mereka ini yang lebih luas tentang
mengelola negara, ya. Padahal problemnya bukan menyudahi kekuasaan Jokowi, tetapi membersihkan legasi sejarah bangsa Indonesia dari presiden berijazah palsu, ya kan? Presiden cawe-cawe pemilu, ya, presiden yang tidak lagi memenuhi syarat, presiden yang melakukan perbuatan tercela, ya kan? Nah, saat presiden tidak memenuhi syarat, ya harus dimakzulkan, bukan malah mendiamkan dengan dalih sebentar lagi selesai. Walau tidak persis sama, analoginya sama seperti imam yang memimpin sholat berjamaah, ya, saat sampai rakaat keempat pada sholat duhur misalnya. Ketika imam terdengar kentut keras, maka batalah sholat sang imam, karena syarat untuk sholat adalah bersih dari hadas. Yang dilakukan makmum adalah segera menghentikan imam dan menunjuk imam pengganti untuk melanjutkan sholat, ya. Bukan malah diam dengan alasan sebentar lagi tahiyat terakhir dan salam. Padahal suara kentutnya berdentum, bau kentutnya menyengat, ya kan? Kalau makmum diam, maka yang batal bukan hanya sholatnya imam, tetapi ya seluruh sholatnya makmum juga batal. Begitu. Ya, sama seperti Jokowi, suara pelanggaran konstitusinya keras, aroma perbuatan tercelanya menyengat dan sudah pasti tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan jabatannya sebagai presiden, sehingga harus segera dimakzulkan, ya. Ingat, dengarkan, ya. Jika tidak dimakzulkan akan menjadi presiden buruk, ya kan? Presiden selanjutnya bisa mencontoh perbuatan tercela Jokowi. Jadi yang belum mengerti istilah presiden jangan disamakan dengan presiden, bukan, ya. Presiden itu sesuatu yang mengawali suatu peristiwa yang kemudian dijadikan sebagai acuan, begitu gampangannya, ya. Nah, oleh karena itu jika tidak dimakzulkan, seluruh rakyat ikut bersalah secara konstitusi. Jadi rakyat itu sama dengan makmum sholat tadi, ya. Nah, Jokowi ibarat barang najis yang harus dimuntahkan, karena bukan karena sudah dikunyah lalu tanggung dan terus menelannya. Barang haram tidak perlu dipertahankan, segera makzulkan. Perkara prosesnya mungkin lama, dinamikanya sulit, akan banyak rintangan, ya. Itu hal lain. Sejak republik ini berdiri, yang namanya memakzulkan presiden sudah diketahui bukan perkara yang mudah. Kalau mudah, mungkin banyak presiden republik ini berhenti di tengah jalan, ya. Jadi memakzulkan jalan memakzulkannya yang sulit saja, tiga presiden juga akhirnya dimakzulkan. Ada Soekarno, Soeharto, hingga Gus Dur. Tiga presiden ini selesai sebelum periode akhir kekuasaannya. Jadi kalau Soekarno, Soeharto, hingga Gus Dur saja bisa dimakzulkan, lalu apa alasannya Jokowi tidak bisa dimakzulkan, begitu? Nah, itu Bapak Kolonel yang mau saya sampaikan. Jadi persoalan memakzulkan ini ya karena imam sholatnya itu, si Jokowi itu sudah kentutnya keras, kenceng, baunya nggak enak, gitu. Masa mau sholatnya kita ini tidak sah, ya. Kira-kira begitu tamsilnya yang mau saya katakan. Demikian Bapak Kolonel. Bagaimana menurut pendapat Bapak Kolonel?
top Marco top nih Mas Gareng nih, ternyata catatannya luar biasa. Jadi kita bisa memahami ya bagaimana cara melihat perspektif ikhtiar atau usaha untuk memakzulkan Jokowi ya. Kalau ditunggu sampai dia selesai ya artinya pemilu dengan Jokowi. Padahal kita tahu ya pemilu dengan Jokowi ini berbahaya ya, karena dia punya agenda untuk memaksakan bagaimana caranya supaya anaknya ya kan si Gibran itu lolos jadi wapresnya Prabowo. Sementara Prabowo itu sudah seperti itu kesehatannya. Bagaimana nanti kalau di tengah jalan Prabowo harus berhenti karena berhalangan tetap atau dipanggil Tuhan? Ya kan berarti negara sebesar ini akan dipimpin oleh anak ingusan itu, ya kan? Begitu pandangan saya Mas Gareng. Saya jadi ikut-ikutan gaya sampeyan. Ya begitulah Pak Kolonel ya. Jadi saya kira rakyat perlu tahu ini. Rakyat perlu tahu bahwa kita sudah pernah memakzulkan 3 presiden ini ya. Soekarno itu pun dulu juga dimakzulkan itu ya kan. Kemudian Pak Harto itu juga dimakzulkan itu, dan terakhir Gus Dur. Mereka jauh lebih hebat daripada Jokowi dan bisa dimakzulkan. Mengapa untuk memakzulkan Jokowi tidak bisa? Ya kan Pak Kolonel? Ya Mas Gareng. Baik Mas Gareng, terima kasih atas pandangan dan pikiran-pikiran panjenengan yang luar biasa ini. Dan tentunya jangan pernah bosan untuk saya undang ya Mas Gareng. Ya tidak toh Pak Kolonel, kan saya melekat pada diri panjenengan juga ya kan. Kalau panjenengan ini ingin menampilkan saya, pasti saya akan hadir ya kan. Baik Mas Gareng, terima kasih. Monggo silakan berkemas-kemas. Barangkali mau makan siang, ini sudah menjelang makan siang ini. Silakan mampir di warteg atau di mana gitu Mas Gareng, sesuai dengan selera Mas Gareng. Baik Pak Kolonel, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Dan teman-teman sekalian, netizen, halo, matur nuwun nggih. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian teman-teman, pikiran yang disampaikan oleh Mas Gareng, Dr. Gareng Jalmawono ya. Beliau putra dari Profesor Dr. Semar Badronoyo yang tidak kalah cerdasnya dengan bapaknya itu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi santapan politik kaki 5 yang ringan, murah meriah ya kan. Dan terus dukung channel Kabar Politik ya kan. Mudah-mudahan views-nya makin banyak ya. Mudah-mudahan meningkat menjadi di atas 200. Sekarang di atas 100. Tapi yang seperti itu sudah lumayan bagi saya. Terima kasih atas dukungan dan partisipasi panjenengan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.